العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة أي نالتهم عقوبة في النفس أو المال أو الأهل والأولاد. Beliau berkata mengenai pernyataan Allah, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Lalu bagaimana apabila menimpa mereka sebuah musibah? Maksudnya nalatuhum uqubatun fil nafsi, mengenai mereka sebuah siksa pada diri, awil mal atau pada harta, awil ahli wal aulad atau pada keluarga maupun anak-anak keturunan. Ini masih dalam penafsiran mengenai surat An-Nisa pada ayat yang ke-60 sampai ke-62. Nah, jadi maksudnya bahwa mereka yang tidak mau mengambil hukum Allah dan Rasulnya ini, bagaimana keadaan mereka jikalau mereka ditimpa oleh sebuah musibah? Maksudnya mereka dikenai dengan sebuah siksa, apakah pada diri mereka atau harta mereka atau keluarga mereka atau anak-anak keturunan mereka. Bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Maksudnya bima sabaqa lahum minal i'rad an kitabillah wa an sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka, yaitu dengan sebab apa yang telah berlalu bagi mereka dari perbuatan berpaling daripada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya karena mereka berpaling daripada kitabillah juga daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ditimpakan oleh Allah sebuah musibah, disiksa dengan sebuah siksa, baik pada diri mereka, harta mereka, keluarga maupun anak-anak keturunan mereka. Nah, kemudian kata beliau, wal haqiqatu, dan yang sebenarnya, anna an-nufura an syar'illahi wa karahatihi, anna an-nufura
an syar'illah wa karahatahu. Bahwasanya lari dari syariat Allah dan membenci syariat Allah, wa mahabbata ghairihi minal batil, dan mencintai yang selainnya daripada kebatilan, jarimatun 'azimatun wa musibatun kubra, adalah kriminal yang besar dan musibah yang besar pula. Bal kufrun mukhrijun minal millah, bahkan merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari millatil Islam. Falaqad abah Allah azza wa jal bima al-kuffar, maka sungguh Allah azza wa jal telah membolehkan darah-darah orang yang kafir. Abaha izhaqa arwahihim wa sabqa dima'ihim wa sabya nisa'ihim wa auladihim wa ghanimata amwalihim. Allah telah membolehkan melenyapkan nyawa-nyawa mereka, menumpahkan darah-darah mereka, menawan wanita-wanita mereka dan anak-anak keturunan mereka, serta merangkap harta-harta mereka. Kullu hadza ubiha, semua ini adalah perkara yang diperbolehkan. Bisababi kufrihim, karena sebab kekafiran mereka. Wa adami imanihim, dan tidak adanya keimanan mereka. Nah, lalu kata beliau, afama ubiha, apa itu? Afama ubiha hadza kulluhu min ajlihi ayakunu sahlan, apakah perkara yang dengannya dibolehkan semua ini, atau karenanya dibolehkan semua ini, merupakan perkara yang gampang, perkara yang remeh? Al-jawabula, jawabannya adalah tidak. Artinya kekafiran yang telah mengakibatkan diperbolehkannya untuk melenyapkan nyawa mereka, kemudian menawan wanita-wanita dan anak-anak mereka, serta merampas harta mereka, apakah merupakan perkara yang remeh, perkara yang kecil? Al-jawabullah, jawabannya adalah tidak. Bagaimana akan dianggap sepele sementara akibatnya besar? Ya, dengannya diperbolehkan untuk menghilangkan nyawa, menumpahkan darah, serta menawan wanita dan anak keturunan mereka, merampas harta mereka, menunjukkan bahwa kekafiran itu adalah perkara yang besar, sehingga barang siapa yang jatuh di dalamnya akibatnya juga besar, baik dalam kehidupan dunia maupun al-akhirah. Di dunia diperlakukan seperti itu, di akhirat nanti mereka kekal di dalam api neraka dan tidak pernah keluar daripadanya. Laisa bil amri sahl, kekafiran itu bukanlah perkara yang sepele. Maksudnya anna tarkahu laisa bisahlin, bahwasanya meninggalkannya bukanlah perkara yang mudah. yakni meninggalkan syariat Allah tadi yang mengakibatkan kekafiran bukanlah perkara yang mudah, perkara yang sepele. Wa istadhaluhu bi ahwaihim, walaupun mereka menganggapnya remeh,
karena hawa nafsu mereka. Nah, memang kita lihat pada sebagian mereka yang berpaling daripada kitabillah was sunnah, mereka anggap itu perkara yang biasa-biasa saja. Tidak ada membekas sedikit pun di dalam jiwa mereka. Bahkan mereka santai-santai saja, padahal mereka telah berbuat sesuatu yang besar, meninggalkan kitabillah, meninggalkan kitabullah dan sunnah. Nah, bahkan sebagiannya memerangi kitabullah wa sunnah dan tidak terima kalau hukum Islam itu diterapkan di negerinya, dengan alasan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang heterogen, yang beraneka ragam. Ya. Negeri ini bukan saja di dalamnya kaum muslimin, tetapi ada orang-orang yang selain Islam. Walaupun mereka minoritas, tetapi mereka harus dihargai. Ya. Sehingga menolak diterapkannya hukum Islam. Ini adalah pikiran fisik yang sama sekali mereka tidak merasa berdosa karenanya. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allahul Musta'an. Syekh menjelaskan di sini bahwa yang membuat mereka meremehkan, menganggap sepele perkara yang seperti ini adalah karena hawa nafsu mereka. Nah, apakah kalau diterapkan hukum Islam itu berarti Islam akan menghabisi dan berbuat serta bertindak aniaya kepada kaum minoritas dari kalangan kufar? Ini pandangan orang yang tidak mengerti akan Islam. Islam itu adalah agama yang telah diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Merupakan kasih sayang kepada segenap alam. Islam akan memberikan porsi yang sesuai. Ya. Kemudian penempatan yang sesuai bagi orang-orang yang di luar Islam apabila Islam itu berkuasa. Nah, oleh karena itu pandangan bahwa kaum minoritas dari kalangan kufar akan dihabisi kalau Islam itu ditegakkan, ini adalah pandangan orang-orang yang tidak mengerti akan Islam. Ya. Bahkan sejarah membuktikan adalah sebaliknya. Ketika orang-orang kafir itu yang berkuasa dan kaum muslimin yang minoritas, mereka yang selalu dihabisi, dibantai, disikat tanpa ampun dan tanpa belas kasihan dengan penuh aniaya. Sedangkan Islam di masa-masa kejayaan Islam tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak terbukti di dalam sejarah adanya pembantaian kaum minoritas dari kalangan kufar yang dilakukan oleh kaum muslimin yang berkuasa. Tidak ada di dalam sejarah yang seperti itu. Ya. Tetapi yang dibuktikan oleh sejarah peradaban manusia di mana kaum muslimin dibantai. Ya. Mulai dari masa sebelum kedatangan Nabi. Kita ingat bagaimana sejarah Al-Ulam. Ya. Yang barang siapa beriman kepada Rabb-nya maka dimasukkan ke dalam lubang api yang telah dipersiapkan dengan ukuran yang cukup besar. Ingat cerita Al-Ulam. Siapa yang tahu? Yang dia rela berkorban untuk membuat manusia simpati kepadanya dan mereka mau beriman. Ceritanya cukup panjang di dalam hadis yang muttafaqun alaih, di mana pemuda ini adalah pemuda yang dipilih oleh seorang tukang sihir dari raja yang zalim bagi kafir. Ingat. Nah,
insya Allah orang-orang gemar ilmu ini harus bisa menjawab. Mana orang-orang gemar ilmu? Ingat Misbah. Apa ceritanya? Ya, secara ringkas saja. Apa ceritanya? Hadis muttafaqun alaih. Nah, hendaknya dia memanah pada bagian politisnya dengan mengucapkan Bismi Rabbi Al-Ghulam. Orang-orang yang menghadiri pada beriman pada Allah. Nah, akhirnya sang Raja murka kemudian menyiapkan lubang-lubang yang besar dan dihidupkan api padanya. Sampai ada seorang ibu ketika dia akan dijerongkokkan ke dalam lubang itu, anaknya berkata, tatkala ibu ini mulai ragu, anaknya berkata, masuklah wahai ibuku karena kita yang berada di dalamnya adalah kebenaran atau semakna dengan ini. Baik. Demikian pula dengan kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabil Ukhdud, ya, di dalam surah Al-Buruj. Nah, Allah menyatakan as-sama'i dzatil buruj wan nari, apa kemudian? Wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud, ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Nah, Allah nyatakan telah dibunuh ashabul ukhdud. Nah, al-ukhdud yaitu lubang-lubang yang dipersiapkan dan dipenuhi dengan api bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah, dimasukkan ke dalam api tersebut. Nah, ya ini sejarah yang baik yang diabadikan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis. Kemudian demikian pula yang terjadi setelah peninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin pernah mendengar kejadian yang menimpa kaum muslimin di Spanyol, ya, di Andalusia, atau yang berada di tempat-tempat lain, di mana mereka ketika sebagai kaum minoritas mereka dibantai, dimusnahkan dan dilenyapkan oleh orang-orang kafir dengan penuh aniaya, kezaliman dan tanpa belas kasih. Nah, tapi belum ada sejarah membuktikan bahwasanya kaum muslimin kalau berpuasa
mereka memegang tampuk kekuasaan, mereka membantai dengan aniaya, dengan tanpa belas kasih kepada orang-orang kafir yang minoritas. Itu tidak ada. Jadi itu adalah pandangan fisik dari orang-orang yang mereka tidak mengerti akan Islam. Ini kemungkinan paling ringan, dan kemungkinan paling ekstrimnya mereka memang adalah orang-orang yang benci terhadap Islam. Nah, jadi Asy-Syaikh menyatakan di sini urusan itu bukan urusan gampang, bukan urusan kecil. Wa inistahhaluhu bi ahwa'ihim, walaupun mereka menganggapnya sepele dengan hawa nafsu mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Terkait dengan masalah tadi, saya jadi teringat apa yang mereka sebutkan mengenai Isabella. Ini katanya adalah nama seorang ratu yang kejam, yang dia telah membantai kaum muslimin di Spanyol, yang dimasukkan ke dalam lubang yang telah dipersiapkan olehnya dengan api. Ya. Jadi ala kulli hal, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Sehingga apabila kaum muslimin berpuasa, Islam telah menempatkan posisi yang pas bagi orang-orang kafir yang berada di luar. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Fakaifa idza asabathum musibatun?" Bagaimana apabila menimpa mereka sebuah musibah? Bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Tsumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka mendatangi engkau, mereka bersumpah dengan nama Allah. In aradna illa ihsanan wa taufiqa, tidaklah kami ingin kecuali hanya kebaikan dan bimbingan. Nah, mereka kaum munafiqin yang telah dicap oleh Allah di dalam ayat ini, mereka berdusta atas nama Allah ketika mereka bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mereka ditimpa oleh musibah, mereka mencari alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau tidak, maka mereka akan melecehkan, mengejek, mentertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha yaqulul munafiqun, demikianlah orang-orang munafik itu berkata, yas'umuna annahum aradu ihsanan wa tawfiqa, mereka menyangka bahwasanya mereka menginginkan kebaikan dan bimbingan. Nah, wa du'atu ansafil hulul haluhum qaribun min hali ulaikal munafiqin. Dan para penyeru ansaf al-hulul, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan ansaf al-hulul. Baik. Bisa jadi ini adalah nama sebagian manusia, atau mungkin yang dimaksud adalah gerakan tertentu. Wallahu a'lam. Yang jelas kata beliau, haluhum qaribun min hali ulaikal munafiqin. Kondisi mereka dekat dari kondisi mereka kaum munafiqin tersebut. Tanazalu antum ya ahlal islami an ba'dil haqq alladhi ma'akum wa yatanazalu lakum a'da'ul islami an ba'dhi ma yuridun liyatimma al-wi'am
wa tastami'ul kalimatu. Hadha huwa al-ihsan alladhi aradu. Ini seolah-olah Syekh rahimahullah menggambarkan pendapat mereka, para penyeru dari Ansar al-Hulul, atau para penyeru al-Hulul itu artinya bisa diartikan kebebasan. Baik, wa ala kulli hal, pendapat mereka ini menyatakan tanazalu antum ya ahlal Islam. Mengalahlah kalian wahai para pemeluk Islam. An ba'dil haqqi alladhi ma'akum, dari sebagian kebenaran yang ada bersama kalian. Wa yatanazalu lakum a'da'ul Islam an ba'dhi ma yuridun. Niscaya musuh-musuh Islam itu akan mengalah bagi kalian dari sebagian apa yang mereka inginkan. Liyatimmal li'amu, agar persatuan itu menjadi lengkap, atau kecocokan itu menjadi lengkap. Wa tastami'ul kalimatu, dan kalimat itu bisa dikumpulkan. Hadha wal ihsanul ladzi aradu. Inilah perbuatan baik yang mereka inginkan tadi. Artinya kaum muslimin jangan terlalu ekstrem dengan keislamannya, supaya orang-orang kafir itu juga mau untuk berdamai dengan kaum muslimin. Ya, makanya demi untuk mendapatkan segala bantuan dari negeri-negeri kufar, mereka menerima prinsip-prinsip yang disyaratkan oleh negeri-negeri kufar tersebut. Ya, prinsip demokrasi, kemudian prinsip emansipasi para wanita, dan prinsip-prinsip yang lainnya. Nah, supaya kata mereka liyatimmal wi'am, agar terjadi kecocokan yang lengkap, terjadi saling tukar menukar, saling bisa memahami. Wa tastami'ul kalimah, dan kalimat kaum muslimin bersama mereka bisa dipersatukan, bisa digabungkan. Nah, kalau yang mereka minta itu dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah yang tidak ada terkaitnya dengan agama, maka ini mungkin, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sulhu Al-Hudaybiyah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdamai dengan kaum musyrikin dan mengalah dalam beberapa hal demi kemaslahatan yang ingin dicapai oleh beliau bagi kaum muslimin, bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, tetapi kalau yang diinginkan dengannya adalah untuk menutup mulut kaum muslimin, meruntuhkan prinsip-prinsip Islam agar kaum muslimin ini tidak mengenal agamanya, maka ini adalah keinginan yang batil yang mereka inginkan untuk mendukung musuh-musuh Islam. Perdamaian dengan orang-orang kafir itu boleh, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Tetapi ingat bahwasanya al-hudnah, perdamaian bersama orang-orang kafir itu ada syaratnya. Pertama, bahwa di dalam perdamaian itu mengandung kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, bahwa perdamaian itu adalah bersifat sementara, ya, tauqiti, la abadi, ya, sementara dan tidak untuk selamanya. Nah, bagaimana sementaranya? Sementaranya yaitu sesuai dengan kemaslahatan yang diinginkan oleh penguasa muslimin tersebut, dan tidak untuk selamanya. Kemudian di antara perkara yang perlu diperhatikan di dalam
perdamaian bersama orang-orang musyrik itu, yaitu apabila kondisi kaum muslimin dan penguasanya dalam keadaan lemah dan tidak mungkin untuk melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir karena akan mengakibatkan kehancuran kepada kaum muslimin. Ya. Maka dilakukanlah perdamaian itu. Nah, jadi bukan tidak boleh melakukan perdamaian, tetapi dengan syarat yang telah disebutkan, dan itu pun tanpa mengorbankan prinsip dan menggugurkan aqidatul Islam atau aqidatul Islam. Dan ingat, yang melakukannya adalah penguasa. Mereka meninjaunya sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Poin. Oleh karena itu, di sini yang lebih dititik beratkan adalah kepada para penguasa untuk mereka bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Ketika mereka melakukan perdamaian, jangan sampai mereka mengorbankan Islam dan mengorbankan kaum muslimin demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Ya, apalagi karena kepentingan pribadi. Tapi semua itu dilakukan min ajli maslahatil Islam wal muslimin, kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Nah, kemudian kata beliau, hadza wal ihsan alladhi aradu. Inilah perkara baik yang mereka inginkan, yaitu kaum muslimin mengalah dari sebagian kebenaran yang bersama mereka. Nah, oleh karena itu seruan-seruan untuk persatuan agama atau seruan-seruan untuk bersikap moderat kepada orang-orang kafir ini selalu mengandung gugurnya prinsip yang diterapkan di dalam Islam. Maka sebagus dan sebaik apapun yang mereka tawarkan kepada kaum muslimin, hendaknya mereka waspada. Jangan-jangan mereka menjual agama mereka untuk hanya sekedar kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Nah, kemudian kata beliau, wa hadza laisa bi ihsan. Perkara ini bukanlah perkara ihsan, bukanlah perkara baik. Wa innama huwa ifsadun fil nafsil amri. Hanya saja ini adalah pengerusakan pada urusan itu sendiri. Wa kadzalika ma yaz'umu ba'dun nas min da'wat taqarub wa taqrib al-an baina ar-rafidhah wa ahli sunnah. Demikian pula apa yang sebagian manusia menyangkanya yang berupa ajakan untuk pendekatan atau yang diistilahkan dengan at-taqarub atau at-taqrib, pendekatan bainar rafidhah wa ahli sunnah, antara ar-rafidhah dan ahli sunnah. Ar-rafidhah alladziina yattahimuna al-aminain Jibril wa Muhammadan alaihim assalam bil khiyanah wa yasubbuna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa yusammuna bi asma'i Abi Bakr wa Umar kilabahum wa hamirahum bal wa yusaghiruna fa yaqulu ahaduhum likalbihi Bukayr wa lihimarihi Humayr wal iyad billah wa yasubbuna sa'ir as-sahabati ma 'ada 'adadin qalil ma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa kullu as-sahabati akhrajuhum min al-islam illa ma nadir wattahamuhum bima yastahi min dhikrihi as-suqa wa ma'a dhalik yaz'umuna anna at-taqaruba ma'ahum salahun wa islahun. Kata beliau, demikian pula apa yang disangka oleh sebagian manusia yang berupa ajakan untuk pendekatan antara Rafidhah dan Ahli Sunnah.
Sekarang beliau perkenalkan kita siapa itu Rafidhah. Kata beliau, Ar-Rafidhah, orang-orang yang mereka yang telah menuduh dua kepercayaan, dua makhluk yang terpercaya, yaitu Jibril dan Muhammad alaihi wassalam bil khiyanah, dengan al-khiyanah. Ya. Mereka menuduh Jibril telah berkhianat. Padahal Jibril itu adalah makhluk yang terpercaya di sisi Allah, malaikat yang terpercaya untuk membawa wahyu dari Allah. Dan mereka sendiri mengakui dan menggelar Jibril sebagai Al-Amin. Mereka mengatakan bahwa Jibril telah berkhianat. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat. Bagaimana khianatnya? Jibril itu telah khianat karena mengasih wahyu, memberikan wahyu kenabian dan kerasulan kepada Muhammad. Sepantasnya dia memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat karena dia menerima risalah kenabian padahal dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Yang berhak mendapatkannya adalah Ali bin Abi Thalib. Dia merampasnya daripada Ali bin Abi Thalib menurut Ar-Rafidhah. Subhanallah. Padahal Jibril alaihi salam diutus oleh Allah Jalla wa'ala semenjak masa lampau. Dia yang menurunkan wahyu dari Allah kepada para nabi tanpa pernah keliru dan salah. Ya. Jibril alaihi salam tidak mungkin akan dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala keliru dalam menyampaikan wahyunya kepada orang yang diinginkan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu Maha tahu di mana Allah harus meletakkan risalahnya. Ya, baik itu risalah kenabian ataupun kerasulan. Sehingga tidak mungkin Allah membiarkan Jibril untuk salah dalam memberikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi mereka Ar-Rafidhah menyatakan khanal amin. Ya. Setiap mereka selesai tasyahhud sambil menepuk-nepuk paha mereka menyatakan khanal amin, khanal amin. Artinya bahwa yang terpercaya telah berkhianat, kata mereka. Yang terpercaya telah berkhianat, yaitu Jibril alaihi salam. Dan ucapan mereka itu sendiri adalah mukhalafah. Nah, ucapan ini sendiri kontradiksi di dalam. Bagaimana mereka menyatakan khanal amin, yang terpercaya telah berkhianat. Kalau dia berkhianat, kenapa dia dinamai dengan al-amin? Dan al-amin tidak mungkin berkhianat. Ucapan mereka sendiri sudah kontradiksi, yang menunjukkan jeleknya akidah dan keyakinan mereka. Nah, Allahul Musta'an. Kemudian kata beliau, wa yasubbuna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan mereka menganggapnya adalah dua tauhid yang berada di neraka jahanam yang paling terbawah. Ya. Nah, bahkan mereka menganggap bahwa tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan berlepas diri daripada Abu Bakar wa Umar. Ya. Ini yang mereka istilahkan dengan al-wala wal bara. Wala kepada Ali bin Abi Thalib dan bara dari Abu Bakar dan Umar. Padahal diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, kunna nara wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay baina adhurina. Kata sahabat yang meriwayatkan yaitu Abdullah bin Umar, dahulu kami memandang padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara kami, anna afdhala hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar. Bahwa manusia yang paling utama dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakr kemudian Umar.
Ini dengan ittifaq sahabat tanpa khilaf. Ya. Namun bagi Ar-Rafidhah, Abu Bakr dan Umar ini adalah dua tauhid yang berada di dasar neraka jahanam. Wal-iyadu billah. Kemudian kata beliau, wa yusammuna bi asma'i Abi Bakr wa Umar khilabahum wa amirahum. Mereka menamakan dengan nama Abi Bakr dan Umar anjing-anjing mereka dan keledai-keledai mereka. Ya. Anjing mereka namanya Abu Bakr. Ya. Keledai mereka namai Abu Bakr atau Umar. Subhanallah. Bal wa yutaghfiruna, bahkan mereka meletakkan nama itu dalam bentuk isim tasghir yang menunjukkan sebuah kata benda dikecilkan. Itu isim tasghir. Ya, seperti misalnya kita menyebut sebuah kitab dengan kitabun. Kalau kitab yang kecil kita sebut dengan apa? Utaibun. Ini namanya tasghir, mengkecilkan kata benda itu. Ya. Dan kebiasaan al-Arab, apabila mereka ingin menghinakan seseorang, di antara caranya adalah dengan membuat isim tasghir dari namanya. Ini salah satu bentuk perendahan. Walaupun mungkin terkadang bisa dengan makna lain, ya, bisa jadi terkadang bentuknya adalah kasih sayang, bisa. Tapi bagi Ar-Rafidhah, ketika mereka melakukan ini, yang mereka inginkan adalah al-ihanah, ya, perendahan kepada Abi Bakr dan Umar. Ya. Wa yusaghiruna fayaqulu ahaduhum likalbihi Bukayr. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan untuk anjingnya dengan nama Bukayr. Ya Bukayr, ta'al misalnya. Ya Bukayr. Atau wali himarihi Umayr, dan bagi keledainya adalah Umayr. Ya, dalam rangka menghinakan. Wal'iyadu billah. Nah, ini adalah kebiasaan Arab untuk melakukan tasghir dalam rangka merendahkan. Seperti jahil. Ya, kalau kita ingin merendahkan orang bahwa dia sangat bodoh, bukan hanya jahil memanggilnya, ya Juwaihil. Ya, ditasghir di sini. Bukan ya jahil, tapi ya Juwaihil. Nah, ini yang mereka lakukan terhadap Abu Bakr dan Umar. Wal-iyadu billah. Nah, wa yasubbuna sa'ir as-sahabat. Mereka mencela para sahabat yang selebihnya. Ma'ada adadin qalilin ma'ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kecuali hanya jumlah sedikit yang beserta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, hanya sedikit dari sahabat yang mereka tidak kafirkan. Wa kullu sahabati akhrajuhu min al-Islam illa ma nadir. Semua sahabat itu mereka keluarkan dari Islam kecuali hanya jarang sekali. Kecuali hanya segelintir saja. Nah, dan mereka mentakwil ayat-ayat yang memuji as-sahabah bahwa itu hanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat-ayat itu berlaku hanya di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya firman Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz ba'atsa fihim bukan itu ayatnya. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah menyatakan orang-orang yang terdahulu dalam keislaman mereka. Minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan al-muhajirin maupun dari kalangan al-ansar, radhiyallahu wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka, mereka ridha terhadap Allah. Menurut Ar-Rafidhah, ayat-ayat yang seperti ini hanya berlaku pujiannya di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka as-sahabah itu murtadun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalam keyakinan Ar-Rafidhah. Nah, Allahul musta'an.
Tentunya kita tidak menerima apa yang mereka ucapkan ini. Sebab ini mereka ucapkan dengan hawa nafsu mereka. Apa yang menjadikan ayat ini hanya berlaku di masa hidupnya Rasulullah SAW? Apakah hanya karena keyakinan-keyakinan mereka yang batil, yang berbuat hulu terhadap Ali bin Abi Thalib? Ya. Sehingga karena sikap berlebih-lebihan mereka kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka jadikan para sahabat yang lainnya sebagai orang-orang yang murtad. Dan mereka takwil ayat-ayat itu bahwa hanya berlaku di masa hidup Rasulullah SAW. Tentunya al-ayat atau al-hadis bisa dikhususkan maknanya apabila datang keterangan-keterangan hujjah yang mengkhususkannya. Baik dari ayat Al-Quran yang lainnya ataupun hadis yang lainnya. Nah, adapun dengan hawa nafsu, la. Ayat itu berlaku umum dan tidak ada yang mengkhususkannya. Nah, kemudian sebutkan di sini, wa kullu sahabati akhrajuhu min al-islam illa ma nadir wattahamuhum bima yustaha min dzikrihi as-suqa. Dan mereka menuduh para sahabat itu bima yustaha, dengan perkara-perkara yang dirasa malu dari penyebutannya. Saya ulang. Wattahamuhum bima yastahi. Ya, bacaannya bima yastahi min dzikrihi as-suqatu. Mereka menuduh para sahabat itu dengan perkara-perkara yang orang-orang pasar sekalipun malu untuk menyebutkannya. Berarti mereka mencela sahabat dengan celaan-celaan keji yang lebih rendah dari kebiasaan orang pasar. Ya, as-suqa. Nah, bahkan kepada istri-istri beliau, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang kita sebagai kaum muslimin tidak mampu untuk mengucapkannya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wa ma'a dzalika, dan bersamaan dengan hal itu, yaz'umuna anna at-taqaruba ma'ahum salahun wa islah. Mereka yang mengajak untuk pendekatan tadi, ya, menyangka bahwa pendekatan bersama Rafidhah adalah salahun wa islah, kebaikan dan perbaikan. Dan ini yang selalu disuarakan oleh Ikhwanul Muslimun. Ya. Mereka selalu menyuarakan at-tafriq baina Syi'i wa Sunni. Nah, Allahul musta'an. Padahal demikian jeleknya perbuatan mereka. Baik. Ketika Khomeini menggugat Habib Salman Rushdie tentang apa yang ditulisnya dalam ayat-ayat setan, ya, di mana di situ terdapat perendahan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian kepada Nabi, kepada sahabat. Ya. Ini sungguhnya hanya kamuflase. Ya. Apa yang dilakukan oleh Khomeini ini hanya dalam rangka untuk menutupi kejelekan yang dia jauh lebih bejat daripada Salman Rushdie. Karena keyakinan Ar-Rafidhah seperti apa yang sudah kita dengar. Ya, dia jauh lebih merendahkan Islam, merendahkan Nabi, merendahkan istri-istri beliau, merendahkan para sahabatnya. Karena dia mengatasnamakan itu semua dengan nama Islam. Ya. Mereka orang-orang Syiah tidak mau kalau disebut mereka bukan kaum muslimin. Ya enggak? Nah, sedangkan orang-orang orientalis, ya, seperti Salman Rushdie, itu dia tidak masuk ke dalam Islam, dia memang kafir. Ya. Dia tidak pernah memeluk Islam, sehingga kaum muslimin dengan serta-merta memberontak dan menentangnya. Tetapi orang-orang Syiah Rafidhah ini tadi, ya, yang mereka juga mengaku sebagai kaum muslimin, telah banyak memakan korban bahkan di negeri-negeri Islam dan orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin. Nah, Allahul musta'an.
Baik. Dianggap pendekatan bersama mereka itu adalah salahun wa islah. Ya. Sungguhnya bagi orang-orang yang mengerti akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa geli tatkala pendekatan bersama Syiah ini dianggap sebagai salahun wa islah. Ya. Wallahi ini adalah mughalaqah. Ini adalah tipu daya. Sehingga kaum muslimin dibodoh-bodohi agar menerima kejelekan itu atas nama kebaikan. Menerima kotoran atas nama kebaikan. Nah, Allahul Musta'an. Sampai sekarang masih dilulukan bahwa negeri Iran itu adalah negeri Islam, negara Islam. Ya. Dan dianggap revolusinya sebagai revolusi Islam. Padahal mereka Rafidhah bukanlah kaum muslimin dan Islam berlepas diri daripada mereka. Ya. Ibnu Mubarak rahimahullah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah mengeluarkan Ar-Rafidhah dan Al-Jahmiyah dari 72 golongan yang mereka termasuk daripada ahli Islam. Ya. Yaitu ketika Nabi SAW menyatakan bahwa umat ini akan berpecah kepada 73 golongan. Hanya satu yang berada di dalam surga, yang lainnya di dalam neraka. Berarti ada 72 golongan dari umat ini tempatnya di api neraka. Ya. Sedangkan Ar-Rafidhah wal Jahmiyah mereka keluar daripada 72 golongan. Sebab apa? Sebab mereka bukan kaum muslimin. Ya, keyakinan mereka adalah keyakinan kufur yang bukan Islam. Jadi keliru kalau ada orang yang menganggap bahwasanya Ar-Rafidhah mereka adalah kaum muslimin. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Bahkan mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Ya. Nah, kemudian wahakadha إذا أنكر أهل السنة على أصحاب الدعوات المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية وغيرهم إذا أنكر عليهم أهل السنة البدع التي يدعون إليها وأنكروا عليهم تساهلهم في الشرك وعدم إنكاره وزهدهم في التوحيد وعدم العناية به قالوا هذا تقليق وإفساد في الأرض. Nah, kata beliau, demikian pula apabila Ahlus Sunnah mengingkari para aktivis-aktivis dakwah mubtada'ah, apakah yang dari Ikhwaniyah atau yang dari Sururiyah maupun yang Qutbiyah. Qutbiyah yaitu para pengikut dan pengagum Said Qutb, walaupun mereka mengaku sebagai salafiyin ahli sunnah. Mereka diistilahkan dengan Qutbiyah. Wa ghairihim dan yang selain mereka. Idza ankara alaihim ahli sunnati al-bid'ah allati yad'una ilaiha, apabila ahli sunnah itu mengingkari mereka mengenai kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka mengajak kepadanya. Wa ankaru alaihim tasahulahum fi syirk. Ahlus sunnah itu mengingkari atas mereka perendahan mereka dalam perkara syirik, bergampang-gampangnya mereka dalam perkara syirik, wa adama inkari dan tidak mau mengingkari perbuatan syirik, wa zuhdahum fi tauhid dan zuhudnya mereka dalam perkara tauhid, kurangnya mereka dalam memperhatikan tauhid, wa adama al-inayati bihi dan tidak mau mempedulikannya. Tatkala Ahlus Sunnah mengingkari itu semua, qalu hadza tafriqun wa ifsadun fil ardh. Ini adalah pemecah belah dan pengerusakan di muka bumi. Ya. Mereka anggap ini adalah perbuatan ekstrem, perbuatan konyol yang bisa memecah belah kaum muslimin dan melakukan pengerusakan di muka bumi. Ya. Yang mereka inginkan adalah kaum muslimin itu dibiarkan di atas kebid'ahan-kebid'ahan dan kemungkaran-kemungkaran mereka.
supaya dakwah mereka bisa memanfaatkan harta-harta kaum muslimin dan kebaikan-kebaikan kaum muslimin demi kepentingan golongan-golongan dan aliran-aliran mereka. Ya. Sekarang ketika mereka membentuk partai, apa bedanya partai mereka dengan partai lain? Ya. Di antara wakil mereka yang memegang kedudukan ada yang Nasrani. Ya. Nah, kemudian orang yang mereka pilih sebagai pejabat penting di pemerintahan juga sama dengan pejabat lainnya, hadir dalam acara-acara syirik, ya. Tidak mau mengingkari al-munkar, bahkan memfatwakan perkara yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, bahkan lebih parah daripada yang lainnya karena mengatasnamakan Islam. Ya. Juga tidak ada bedanya. Apa sih bedanya? Mungkin bedanya dia itu dari partai yang mengatasnamakan Islam, yang lainnya tidak. Itu saja. Ya. Padahal dia lebih berbahaya kepada Islam dan kaum muslimin. Yang lain itu tidak membawa nama Islam, sedangkan dia membawa nama Islam. Ya. Nah, yang anehnya tatkala terkait dengan masalah demokrasi, ya, pejabat penting dari mereka ini mengatasnamakan Islam sehingga meminta untuk difatwakannya haram melakukan golput. Ya. Sementara yang dari partai lain menyatakan, saya tidak mau, saya takut sama Allah. Ya. Masalah ini kan masalah, ya, jangan dikait-kaitkan sama agama lah, gitu. Ya. Masih mending orang yang tidak dari partai Islam, ya, yang dia tidak kenal Islam dan tidak pernah belajar di tangan para ulama, yang tidak menisbahkan diri kepada ilmu was sunnah, ya, dia mengatakan saya takut sama Allah. Saya tidak mau maksa orang dalam perkara ini. Ini urusannya tidak ada kaitannya dengan agama. Ini masih lebih ringan. Ya. Sedangkan yang satu yang belajar dari tangan ulama, yang dia menisbatkan diri kepada ilmu was sunnah, dia menyatakan tidak boleh, harus pilih. Ya. Subhanallah. Nah, jadi tidak ada bedanya mereka dengan yang lain. Nah, Allahul musta'an. Bahkan kalau di negeri Yaman sana lebih parah lagi. Ya, sebagian wakil mereka yang ada di pemerintahan, ya, mengatakan kalau seandainya idza taqallabna ya ahlus sunnah nabda bikum. Kalau seandainya kami yang berkuasa wahai ahlus sunnah, kami akan mulai kalian yang pertama kami gempur. Ya. Dan itu terbukti dalam beberapa kasus di mana mereka menumpahkan darah ahlus sunnah karena hal-hal yang sungguhnya haram bagi mereka untuk menumpahkan darah ahlus sunnah. Nah, terjadi beberapa peristiwa di mana mereka sebagian bahkan memberondong kaum muslimin dengan peluru di dalam masjid. Ya. Maksud saya memberondong ahlus sunnah di dalam masjid dengan peluru, menumpahkan darah mereka. Ya, kebencian yang luar biasa. Kata orang sampai sini. Sudah sampai tenggorokan kemudian. Top sudah. Kepada ahlus sunnah. Nah, ini orang-orang yang menyangka bahwa dakwah ahlus sunnah yang mengajak kepada kitabullah wa sunnah ini mengingkari al-munkar serta membantah bid'ah, meniadakan asyirik, dianggap sebagai tafriqun wa ifsadun fil ardh, pemecah belah dan pengerusakan di muka bumi. Wallahi kita tidak lebih senang bila yang berkuasa atas kita itu dari kalangan ikhwanul muslimin atau dari kalangan apa? Dari kalangan as-sururiyah atau al-qutbiyah. Wallahi mereka ini lebih berbahaya dan lebih samar bagi kaum muslimin dibanding mereka-mereka yang jelas-jelas mereka tidak punya penisbatan diri pada ilmu dan sunnah. Mereka itu tampak nyata bahwa apa yang mereka bawa adalah kebatilan. Sementara ini, ya, kebatilan dengan nama kebaikan. Ya, mereka membawa kotoran kepada kaum muslimin dan menawarkannya sebagai makanan yang enak dan lezat. Nah, Allahul musta'an.
Ala kulli hal, apa yang diingatkan oleh Syekh rahimahullah ini menjadi perhatian kita sebagai tulabul ilm untuk bersungguh-sungguh mengenalkan kepada kaum muslimin Islam yang benar ini berdasarkan kitabullah sunnah. Karena tidak mungkin kita mengharapkan orang-orang yang selain ahlus sunnah untuk mereka membela dakwah ini. Ya. Apakah kita akan menunggu al-ikhwanul muslimun, menunggu as-sururiyah, al-qutbiyah atau yang semacam mereka untuk membela dakwah? La abadan. Nah, tentunya yang akan membela dakwah ini adalah ahlus sunnah wal jamaah yang mereka telah diberi kelebihan oleh Allah Jalla wa Ala mengenal kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.